Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Jadi untuk nama kelompok kami itu Rasa Ekspor dan judulnya Aplikasi Informasi Festival Budaya dan Kuliner Ternate. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Jadi ada saya sendiri sebagai ketua, Aditya Ramli dengan NPM 07352411 049. Kemudian ada anggota-anggota kami, silakan. Ya. Baik, dan saya Amrullah Syarudin dengan NPM 073524111095, dan juga teman saya. Baik, saya Muhajir M. Saidi dengan NPM 073524111107. Oke, oke baik, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan secara singkat aplikasi yang kami buat. Jadi aplikasi ini dirancang sebagai pusat informasi digital yang membantu masyarakat dan wisatawan mengetahui berbagai kegiatan budaya dan kuliner khas Ternate. Di dalamnya, pengguna dapat melihat jadwal festival, lokasi acara, deskripsi pertunjukan, serta rekomendasi makanan tradisional yang wajib dicoba dengan tampilan sederhana dan mudah digunakan. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan budaya serta meningkatkan minat kunjungan wisata ke Kota Ternate. Oke, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi baik, pada tampilan awal login, di mana itu menampilkan sambutan deskripsi, singkatan aplikasi serta tombol masuk, dan daftar dengan latar orange yang mencerminkan nuansa festival Ternate. Kemudian pada tampilan daftar, di mana berisi form nama, kemudian ada email dan password untuk membuat akun baru. Dilengkapi tombol masuk dan desain orange yang konsisten serta mudah dipahami. Kemudian pada tampilan input email, yang dimana tampilan login menampilkan dua kolom. Kolom input yaitu email dan password ketika pengguna mulai mengetik, seperti pada gambar kanan. Kolom email akan terisi dengan alamat yang dimasukkan. Perubahan ini menunjukkan proses pengguna mengisi data untuk melakukan login sebelum menekan tombol masuk. Kemudian teman saya akan melanjutkan pada slide berikut. Baik, saya akan menjelaskan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi pada tampilan menu login dan memasukkan email dan kad sandi. Selanjutnya, setelah pengguna sudah memasukkan email dan kad sandi, lalu dia akan otomatis masuk ke tampilan home. Pada halaman utama ini, pengguna langsung melihat dua kategori utama, yaitu festival dan kuliner. Terdapat kolom pencarian untuk mencari acara atau makanan khas Ternate. Setiap kategori menampilkan rekomendasi seperti festival yang sedang berlangsung, jadwal acara, serta makanan khas lengkap dengan gambar dan deskripsinya. Tampilan ini nantinya dia membantu pengguna menemukan informasi budaya dan kuliner dengan cepat dan jelas. Bisa kita lihat pada gambar di sini, yaitu ini untuk menu tampilan festival. Ketika di sini ada menu pencarian, bisa juga pengguna mencari apa yang ingin mereka cari di Ternate, contohnya makanan khas Ternate atau festival Ternate, festival yang ada di Ternate. Di sini contohnya ada tampilan untuk rekomendasi festival yang sedang berlangsung. Di sini ada festival lagu game. Jika pengguna ingin mengunjungi festival ini, bisa lihat pengguna dapat mengklik pada tampilan di bawah ini, yaitu lihat detail, dan nantinya akan masuk ke tampilan detail festival dan peta lokasi. Ini adalah tampilan detail festival yang menampilkan informasi lengkap acara seperti tanggal, lokasi, dan deskripsi singkat kegiatan. Ketika pengguna memilih lihat lokasi, aplikasi akan otomatis menampilkan peta dengan rute jarak untuk memudahkan pengguna menuju ke tempat festival yang sedang berlangsung. Saya jelaskan lagi yang sudah ada pada gambar di sini. Di sini ketika pengguna mengklik festival lagu game yang ada pada halaman sebelumnya tadi,
maka otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Lalu ketika pengguna ingin mengunjungi lokasi yang festival yang sedang berlangsung ini, pengguna dapat mengklik lihat lokasi. Pada menu yang ada di bawah ini, pengguna mengklik buka di Maps, lalu otomatis aplikasi akan menunjukkan rute untuk ke tempat festival, dari rute awal keberadaan dan menuju ke tempat festival. Langsung kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pada tampilan profil. Pada halaman ini menampilkan foto profil pengguna beserta email sebagai identitas utama. Di bawahnya ada tersedia beberapa menu penting seperti edit foto profil. Bisa kita lihat di sini ada edit foto profil. Lalu ada keamanan untuk mengatur kata sandi atau verifikasi, serta notifikasi untuk mengatur pemberitahuan dari aplikasi. Bagian referensi menyediakan opsi tambahan seperti mode gelap, bahasa, serta bantuan dan dukungan agar pengguna dapat menyesuaikan tampilan aplikasi dan mendapatkan bantuan saat diperlukan. Bisa dilihat pada gambar yang sudah ada ini. Saya jelaskan sedikit. Di sini ada tampilan profil, foto profil, kemudian ada namanya, emailnya, lalu lokasi keberadaannya. Di sini ada lokasinya, itu Ternate, Maluku Utara. Kemudian lagi masuk ke menu edit foto profil. Ini digunakan untuk semisal kita ingin mengganti foto profil atau mengganti nama, atau bisa juga mengganti email. Lalu menu keamanan di sini digunakan untuk ketika kita ingin mengganti kata sandi atau verifikasi yang lain-lain. Notifikasi ini dia untuk pemberitahuan dari aplikasinya. Semisal ada acara atau yang baru festival yang baru diposting oleh pengguna aplikasi yang lain, maka akan muncul notifikasi. Selanjutnya bagian preferensi, di sini ada mode gelap. Jika pengguna mau tampilan aplikasinya tampilan gelap, bisa menggunakan mode gelap, atau dia bisa menyesuaikan dengan kenyamanan pengguna. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa ini dia digunakan untuk semisal pengguna aplikasi ini dari negara lain atau turis. Mereka bisa menyesuaikan bahasa aplikasi ini dengan bahasa dari negara mereka masing-masing. Selanjutnya ada bantuan dan dukungan. Ini digunakan untuk ketika pengguna mengalami masalah saat menggunakan aplikasi, maka dia bisa menggunakan fitur bantuan dan dukungan ini. Nantinya akan dilayani oleh customer service. Mungkin sekian penjelasan dari saya serahkan kepada teman saya, yaitu ketua kelompok. Kepada ketua dipersilakan. Oke, baik, saya akan mengucapkan kesimpulan. Jadi aplikasi informasi festival budaya dan kuliner Ternate dirancang dengan antarmuka sederhana dan mudah digunakan. Pengguna disambut oleh tampilan awal yang berisi sambutan dan pilihan masuk atau daftar. Setelah login atau membuat akun, aplikasi menampilkan kategori utama seperti festival dan kuliner beserta pencarian dan rekomendasi. Detail acara dapat dilihat lebih lengkap, termasuk deskripsi dan peta lokasi menuju tempat festival. Pada bagian profil, pengguna dapat melihat informasi akun, mengubah data, mengatur keamanan, notifikasi, serta menyesuaikan pengaturan seperti mode gelap, bahasa, dan bantuan. Secara keseluruhan, aplikasi memberikan akses cepat dan jelas terhadap informasi budaya dan kuliner Ternate. Baik, itulah sekian dari presentasi hasil proyek kami. Jadi untuk kesan kami saat melakukan proyek ini, dari saya sendiri itu jadi dari sini kita belajar cara merancang aplikasi dengan menggunakan Figma. Terus juga kita sering bekerja sama buat proyek ini. Jadi saya sangat senang sekali kepada anggota-anggota kami yang sering membantu saya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk saudari Muhajir bagaimana? Menurut saya sendiri itu untuk aplikasi ini itu membuat saya lebih dipahami untuk mencari festival budaya atau kuliner Ternate. Jarang untuk aplikasi begini itu dibuat oleh
mahasiswa atau maupun orang-orang. Tujuannya itu lebih singkat itu untuk mempermudah kita mendapatkan alamat festival budaya maupun kuliner kreatif. Begitu saja. Oke, untuk saudari Amrullah bagaimana? Mungkin testimoni dari saya kayak singkat saja. Saya lebih dapat bertukar pikiran dengan teman-teman saya. Membuat proyek ini juga sangat terbantu oleh ketua saya yang sangat baik sekali membimbing kami sampai proyek ini dapat berjalan sesuai harapan. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan ke ketua. Oke, terima kasih kepada teman-teman karena sudah memberikan kesan dan pesan. Mungkin sampai di sini saja untuk video kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.